Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mengenai pohon atau tree pada matematika diskrit. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, subscribe, like, komennya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Pohon atau tree adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit ya. Maksudnya tidak mengandung sirkuit ini artinya tidak tertutupnya suatu nodes ya. Nah, saya contohkan di sini dulu ya. Saya jelaskan dulu. Pada G1. Nah, pohon atau tree sendiri itu terdiri daripada nodes. Node adalah simpul dan garis ini adalah ruas atau edge. Contohnya simpul A ke simpul B, simpul A ke simpul D, simpul D ke C, simpul D ke E, simpul D ke F. Di sini dikatakan pohon karena tidak ada simpul yang tertutup. Ya, artinya tidak mengandung sirkuit. Nah, kita lihat lagi di sini adalah yang kedua, pada graf kedua ini adalah simpul A ke F ya, ke D ya, ini terbuka. Simpul A ya, kita bisa lihat lagi ke B ya, ke E, ke C, ini juga terbuka. Ini dikatakan adalah pohon. Nah, kita lihat pada graf ketiga ini bukan pohon. Kenapa? Karena pada simpul A ya ke B dia terbuka, simpul A ke D ya, simpul A ke F. Nah, di sini ada sirkuit. Karena apa? D ke F ini bersambung, jadi ini tertutup. Nah, kalau simpul ini tertutup, ini dikatakan bukan pohon. Nah, ini ya, yang garis warna biru ini dia mengandung sirkuit. Karena kenapa? Karena simpulnya itu tertutup antara A, D, dan F. Paham ya? Saya lanjutkan lagi adalah hutan atau forest adalah graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dalam hal ini setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon ya. Sifat-sifat pohon ya, misalkan G ini kepanjangannya dari graf ya, sama dengan V. V ini adalah vertex ya, vertex itu artinya simpul. E ini edge atau artinya ruas ya, jadi graf atau pohon ini punya simpul dan ruas. Adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya adalah n, maka G adalah pohonnya. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal ya. Yang ketiga ya, G terhubung dengan memiliki M sama dengan N dikurang 1 dua sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 dua sisi. Nah, lanjut ya, G-nya tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit ya. G ini terhubung dan semua sisinya adalah jembatan, atau dalam istilahnya jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Jika hutan F dengan K komponen mempunyai M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Ya, contohnya sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul berderajat 1, 3N buah simpul berderajat 2, dan N buah simpul berderajat 3. Nah, tentukan banyaknya simpul dan sisi di dalam pohon tersebut. Nah, penyelesaiannya. Lihat di sini kita akan membuat persamaan ya, persamaan nanti hasil persamaan 1 dan 2. Jumlah semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi di dalam graf tersebut. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini jumlahnya, jumlah semua simpul di dalam graf 2 kali ya, jumlah sisi. Yang mana nih? Nah, ini dia nanti ya. Kita bisa lihat di sini, saya pakai penlight ya, penlight nih. Ini dia adalah ini. Nah, kita lihat yang di sininya 2N kali 1, yaitu dari apa? Dari ini nih,
mempunyai 2n buah simpul berderajat 1, berarti 2n kali 1 ya. Ini berarti yang ini, yang kali ini ya, 2n buah simpul berderajat 1. Berikutnya ditambah 3n kali 2. Nah 3n kali 2 berarti pernyataannya dari 3n buah simpul berderajat 2 ya, berarti yang dari sini nih ya, dari sini. Nah berikutnya adalah ditambah n dikali dengan 3, berarti dari pernyataan kalimat yang n buah simpul berderajat 3 yang ini ya. Ini berarti kita lihat ya. Paham ya sampai sini. Nah berikutnya sama dengan 2 ya sisi. Nah ini berarti jumlah semua simpul di dalam graf adalah 2 kali jumlah sisi, berarti 2 kali jumlah sisi nih, yang sisi itu E ya, H ya. Maka bentuk persamaannya berarti sama dengan 11n sama dengan 2 kali jumlah sisi. Nah di sini 11n nya berarti ya di sini 2n ya ditambah 3n kali 2 ini 6n, berarti 2 ditambah 6 8 ditambah ya n kali 3 ya, 3n berarti ini adalah 11n ya. Yang ini totalnya adalah 11n. Oke, persamaan 1 paham ya? Ini persamaan 1. Nah berikutnya adalah kita menentukan persamaan yang kedua ya, jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul minus 1. Nah ya, jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul minus 1. Berarti ini yang kita bahas adalah sisinya sekarang ya. Untuk persamaan sisinya sama dengan ya, di sini adalah 2n ya, 2n ditambah 2n itu berarti banyaknya 2 simpul ditambah dengan banyaknya 3 buah simpul ditambah dengan banyaknya n buah simpul ya. Ya berikutnya dikurang 1. Nah jumlah kita lihat jumlah sisi pada sebuah pohon simpul minus 1, berarti dikurang 1. Paham ya untuk yang ininya persamaan di sini. Maka ini diterjemahkan 2n ditambah 3n ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 6n kurang 1 ya. Berarti ini 6n dikurang 1. Maka persamaan 1 dan 2 menjadi ya, di sini berarti ya kita bisa lihat yang ini persamaan satunya adalah kita bisa lihat di sini yaitu 11n sama dengan, nah ini yang persamaan yang keduanya kita bisa lihat yang ini ya, yaitu sama dengan 2 ya, 6n dikurang 1. Nah kita bisa lihat di sini ya, jumlah sisi pada sebuah pohon simpul minus 1 nih tadi ya, sama dengan ya 2 dikali 6n kurang 1. Nah itu ya. Nah ini kan kita lihat ini 2 6n kurang 1 ini kan tadi nih, yaitu 2 kali ya, ini 2 kali jumlah sisi, ini berarti 2 ya, 2 di sininya adalah 6n kurang 1. Maka sama dengan kita lanjutkan 11n sama dengan 12n dikurang 2. Maka akan dipindahkan n-nya sama, n-nya 12 kurang, kita pindahkan ke sisi sini. Kalau misalnya istilahnya ini 12n dikurang daripada 11n berarti sama dengan ini n. Nah ini 2, posisinya 2 ya, berarti n sama dengan 2. Jadi kesimpulannya jumlah simpul pada pohon ya 6n sama dengan 6 dikali 2 ya, sama dengan 12 buah simpul. Nah jumlah sisi 6n kurang 1 sama dengan ya 11 buah sisi. Ya kita masukkan 6 kali 6 kali 2 12 kurang 1 berarti 11 buah sisi. Sedangkan ini 6n ya, jumlah simpulnya 6 kali 2 berarti 12 dari n nya 2. Paham ya sampai sini? Berikutnya adalah pohon merentang atau spanning tree ya. Pohon merentang adalah subgraf dari graf terhubung berbentuk pohon. Nah, kita bisa lihat di sini, ini gambar yang pertama adalah sebuah bentuk graf. Ya, sebuah bentuk grafik ya.
pohon yang merentang, di mana dia akan membentuk ya subgraf dari graf terhubung berbentuk pohon. T1 ya, dia akan membentuk yaitu gambar dari subgraf ya, yang dimana yang tadinya terhubung ya, dia akan membentuk sebuah pohon T1. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, T2 juga akan membentuk sebuah pohon subgraf yang berbentuk pohon yang bentuknya seperti ini, dari simpul-simpul ini terbuka, yang tadinya tidak berbentuk pohon, maka akan membentuk pohon T1. T3 dia juga akan membentuk pohon karena terbuka simpulnya semua. T4 juga membentuk pohon yang simpulnya terbuka. Graf lengkap G dengan 4 buah pohon merentang, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang ya. Paling sedikit ya, kita bisa lihat. Nah, cabang atau branch adalah ya, sisi dari graf semula ya, dalam kurung sisi pada pohon merentang. Kita bisa lihat dari sisinya ya, dari sisinya ini ya, atau kita bisa ruasnya ini. Nah, tali hubung atau cord atau link dari pohon. Nah, sisi dari graf yang tidak terdapat di dalam pohon merentang ya, sisi dari graf yang tidak terdapat dalam pohon merentang ini ya. Nah, berikutnya adalah komplement pohonnya ya, himpunan tali hubung beserta simpul yang bersisian dengannya ya, kita bisa lihat. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Nah, pohon merentang atas banding ini berikutnya adalah jika N buah simpul dan M buah sisi, maka untuk graf terhubungnya berarti jumlah cabangnya sama dengan N dikurang 1. Jumlah tali hubungnya sama dengan M dikurang N ditambah 1. Ya. Itu ya. Nah, berikutnya untuk graf tak terhubung dengan K komponen, jumlah cabangnya N dikurang K ya. Jumlah tali hubungnya M dikurang N ditambah K ya. Bisa lihat. Nah, rank graf adalah jumlah cabang pada pohon merentang dari sebuah graf G. Ya, nuli graf G-nya adalah jumlah tali hubung pada graf G. Nah, sehingga jumlah sisi graf G adalah rang ditambah nullity. Nullity graf yang sering diacu sebagai bilangan siklomatik atau bilangan Betti pertama. Nah, sirkuit fundamental sirkuit adalah sirkuit yang terbentuk dengan penambahan sebuah tali hubung pada pohon merentang. Nah, kita bisa lihat contohnya dari jaringan komputer ya. Jaringan komputer di mana workstation 1, workstation 2, ya, workstation 3, 4, 5, 6 ini saling terhubung ya. Dimana kalau dibikin subnet network ya, jadi kita bisa lihat ya, dia akan membentuk pohon merentang multicast ya, dimana bentuk server ya, dia akan menghubungkan antara simpul atau workstation 1, workstation 2, workstation 3, workstation 4, mungkin nanti di sini ada server lokalnya gitu ya. Nah, ini akan membentuk ya sebuah contoh daripada jaringan komputer itu sendiri. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, pohon merentang atau minimum spanning tree adalah pohon merentang yang berbobot minimum. Nah, aplikasi misalnya pada jalur rel kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Nah, kita menggunakan nanti 2 algoritma yang digunakan, yaitu algoritma Prim, yang kedua algoritma Kruskal ya, pada sebuah pohon merentang minimum. Nah, contohnya di sini kita gunakan algoritma Prim ya, dengan langkah-langkahnya ada 3 buah langkah ya. Di dalam algoritma Prim pertama kita ambil sisi dari graf G ya. Ambil sisi dari simpul yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T ya. Pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T ya.
Nah, ambil sisinya ya, yang saya ulang dulu ya, ambil sisi dari graf B. Nah, sisi ini berarti kan kita kira adalah ruas yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Contohnya nih ya, kalau istilahnya penggambaran tadi ya, istilahnya misalnya di sini. Ini misal ya. Nah, ini ada sisi. Nah, ini ya. Ini juga ada sisi. Kita cari yang bobotnya misalnya ini 10 ya. Ini 10. Ya. Ini 25. 25 ya. Ini sisi. Nah, maka kita akan mencari yang nilai sisinya tuh yaitu yang minimum. Maaf ya kalau agak loncat-loncat ya. Saya menuliskannya yang berbobot minimum masukkan ke dalam T ya. Berarti kita memasukkan nilai 10 ya. Ambil sisi ya. Sisi itu kan diantara simpul ya. Simpul 1 dengan misal simpul 2, simpul 1 dengan 3 kita bandingkan. Kalau ini 10 ini 25 kita ambil yang 10. Nah, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Nah, tetapi E ya tidak membentuk sirkuit di T ya. Masukkan E ke dalam T, kita simpan ya. Nah, langkah ketiganya ulangi langkah kedua ya. Sebanyak N dikurang 2 kali. Nah, kalau di dalam prosedur algoritmanya ya kita bisa lihat di sini adalah ya prosedur prim input G graf output T sama dengan pohon. Membentuk ya pohon merentang minimum T dari graf terhubung G ya. Masukkan graf berbobot terhubung ya G sama dengan ya dalam kurung V ya dan E. V-nya adalah vertex simpul sedangkan E adalah ini adalah ruas ya. Ya dimana V-nya ini sama dengan N ya. Keluaran pohon merentang minimum T sama minimum ya, saya ulang ya. Keluaran pohon merentang minimum T sama dengan ya VE ya, simpul dan ruas. Nah, deklarasinya adalah ya harga awal pernyataannya adalah E sama dengan sisi. Nah, algoritmanya adalah T ya itu dapat dari sisi E yang mempunyai bobot minimum di dalam E. Ya, E yaitu dapat dari E dikurang E ya. E sudah dipilih pada ya dipilih, jadi buang E dan dari E ya. Nah, for I 1 to N kurang 2 ya. Ulangi langkah sebanyak N dikurang 2 kali. Nah, di sini kita lihat E didapatnya dari sisi yang mempunyai bobot terkecil di dalam E ya dan bersisian dengan simpul ya di T. Ya, T didapat dari T ya. Ini union kita gabungkan ya E ya. Ini kita bisa lihat masukkan ya ke dalam T yang sudah terbentuk. E kita dapat dari E dikurang dari E, yaitu E nya sudah dipilih. Jadi buang E ke E dari E kecil dari E. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sebuah graf ya, sebuah grafik yang belum berbentuk pohon, yang masih banyak sirkuitnya ya. Nah, kita bisa lihat ya dari sisi-sisi ini kita akan menentukan ya nilai bobot yang minimum ya. Kita bisa lihat dari A ya. Dari A ke B itu 10, A ke E itu 45, A ke D itu 30. Maka kita ambil yang bobotnya itu adalah A ke B, yaitu nilainya 10 dari sisinya. Ya, berikut B ya, kita lihat cek lagi B ke F, B ke E, B ke C, manakah nilai yang minimum, yaitu dari B ke F, yaitu nilainya 25. Ya, kita bisa lihat lagi di sini ya, F ini ya kita bisa lihat kalau ke sini ke D hanya satu pilihannya, maka kita ambil dia 20. Ya, kalau F ini ada 2 pilihan ya, F ini ke E, F ini ke C. Karena minimum maka
F ke C, yaitu ini 15 ya. Sedangkan C sendiri ya, C sendiri ya, walau misalnya ini kecil ya, dia nggak boleh menutup ya. C tidak boleh ke B, karena kalau C ke B maka terbentuk sirkuit, tidak terbentuk pohon, jadi akan rapat kembali. C nya itu dia mengambil nilai daripada E ya, dia akan mengambil nilai daripada E gitu ya. Nah di sini E nya C ke E itu nilainya 35, kita lihat ya. Nah sampai sini selesai ya, tidak boleh masih lanjut nggak bisa. Kalau E ke B maka tidak akan membentuk pohon karena ada sirkuit yang menutup. E ke A nggak bisa kembali, dia akan menutup ya, maka sampai berakhir ke E ya. Nah di sini ya, pohon merentang minimum dari graf G. Bobot pohon merentang minimum yang diperoleh dengan menggunakan algoritma Prim. Maka kita tinggal menotakan nilainya ya. 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105. Paham ya sampai sini ya? Tadi saya jelaskan sedikit lagi ya. Tadi ya, C tidak boleh ke B. Kenapa? Karena akan tertutup membentuk sirkuit kembali, jadi bukan lagi pohon. Nah ini dia harus terbuka. E juga tidak boleh ke A karena akan tertutup. E tidak boleh ke B karena akan tertutup ya, jadi dia berakhir di E ya. Nah kita bisa lihat langkah-langkahnya ya di dalam algoritma Prim. Tabel pembentukan pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma Prim ya. Langkah pertama ya, sisinya itu AB ya, bobotnya itu 10 ya, pohon merentangnya ini penggambaran seperti ini. Yang kedua BF, kita cari nilai minimumnya A 10, maka pohon merentangnya akan kita lihat gambarnya dari A ke B ke F. Yang berikutnya adalah langkah ketiga ya, langkah sisi dari C dan F ya. Dengan nilainya 15, maka penggambaran merentangnya A, B, F dan C ya. Nah itu kita lanjut lagi di sini ya. Nah lanjut tabelnya ini berarti yang langkah keempatnya itu D, F ya. Bobotnya 20 A ya, pohon merentangnya A, B ya. Di sini tadi ya C ya, D ya, gitu ya. Nah berikutnya yang lanjut langkah kelima ya, sisi dari C dan E yaitu nilai 35 ya, maka kita bisa lihat ya, A ke B ke F tadi udah ya. Berikutnya C ke E ya, C ke E, yang tadi D ke F ke D sudah. Nah kita bisa lihat. Nah sampai di sini dia selesai ya, sampai tahapannya. Nah tahapannya itu dia selesai ya. Ini penggambaran dengan tabel ya, algoritma Prim ya, yang tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi saya mohon Anda harus paham ya mengenai algoritma Prim ini ya. Tapi kalau Anda ingin melihat sebenarnya biar simpel, Anda tinggal lihat gambarnya dari A, pilihan bobotnya minimal mana ya. Nah yang kedua catatan, tidak boleh membentuk sirkuit karena akan menutup simpul tersebut. Jadi simpul tidak boleh tertutup karena kita akan membentuk pohon. Oke, saya rasa jelas ya untuk algoritma Prim. Algoritma Kruskal ya. Algoritma Kruskal ini asumsinya sisi-sisi dari graf sudah diurut ya, menaik berdasarkan bobotnya. T masih kosong. Pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit ya, di T ya. Masukkan E ke dalam T ya. Ulangi langkah kedua ya sebanyak N 1 kali. Nah ini algoritma Kruskal. Kalau kita lihat di sini ya, prosedur Kruskal itu input variabel G ya, graf output T ya, graf out ya, itu input G sama dengan graf, output T sama dengan pohon ya. Nah membentuk pohon merentang minimum T dan graf terhubung G. Masukkan graf berbobot terhubung G ya, graf dari sama dengan FE ya, vertex dan edge, yaitu simpul dan ruas, dimana V-nya itu sama dengan N ya. Keluaran pohon merentang minimum T sama dengan PE, yaitu tadi simpul dan ruas. Nah deklarasi variabelnya berarti adalah I, P, Q, U dan V sama dengan tipenya adalah integer ya, berarti dia pecahan ya bilangan.
pecahan, bilangan bulat yang tidak ada unsur pecahan. Nah, algoritmanya ini adalah asumsi ya, sisi-sisi dari graf ya sudah berurut ya, terurut naik ya. T didapat dari sebuah ini ya, nilai ya, dimana while jumlah sisi T lebih kecil n dikurang 1, maka lakukan kondisinya jika jumlah sisi T lebih kecil n kurang 1, maka E didapatkan sisinya di dalam E yang bobotnya kecil. E didapat dari E dikurang E, yaitu dari ruasnya ya. E sudah dipilih, jadi buang E dari E. If E tidak membentuk siklus di T ya, T-nya didapat dari T ya, union ya, digabungkan E, dimana masukkan E ke dalam T yang sudah terbentuk and if. Oke, di situ algoritma Kruskalnya. Ya, pada contoh algoritma Kruskal ya, kita bisa lihat di sini sebuah bentuk grafik yang intinya sebenarnya hasilnya itu sama ya dengan algoritma Prim ya. Cuma perbedaannya adalah bahwa setelah kita melakukan penelusuran ya antara simpul dengan simpul, nanti kita akan mengurutkan berdasarkan bobot ya, sisi-sisi dari graf diurut menaik ya berdasarkan bobotnya. Kalau di sini pembacanya sama ya, kita tentukan nilai sisi yang terkecil di antara A dan B atau luasnya ini berarti 10 ya. Terusnya berikutnya dari B ke F dia itu adalah 25 ya. Berikutnya ya kita bisa lihat lagi ya, di sini dari F ke C dia adalah 15 ya, berikutnya F ke D nya ini 20, C nya ke E adalah 35. Nah, sisi graf diurut menarik berdasarkan bobotnya. Di sini ya, sisinya itu antara A B 10, maka dia urutan pertama ya. Berikutnya kita bisa lihat lagi ya, di sini CF ini walaupun penelusurannya setelah BF ya, FD ini FC ini, tapi karena dia nilainya terkecil maka dia urutan kedua ya, bobotnya dia menaik ke atas ya, 10, 15, DF kita bisa lihat 20 ya, berikutnya BF ya kita bisa lihat 25, AD ya kita bisa lihat AD itu adalah 30 ya, CE ya kita lihat CE 35 ya, BE ya, BE ini adalah kita bisa lihat BE adalah 40. Berikutnya AE ya, AE yang posisi di sini ya, AE yang ini yaitu adalah 45 ya. BC ya kita bisa lihat ya, BC posisi ini 50 dan EF ya, EF ini adalah 55. Nah, sisi graf diurut menarik berdasarkan bobotnya. Nah, ini kita lihat sisinya ya, ABC ya kita bisa lihat ya. Nah, bikin bentuk seperti ini ya. Nah, berikutnya kita lihat ya, tabel pembentukan pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal ya. Kita langkahnya ya, 0 ya, sisinya bobotnya yaitu pohon merentang ya. Berikutnya langkah pertama AB ya, AB dia 10 ya, ini AB, maka dia langsung sisi dari A ke B ya. Berikutnya langkah kedua CF ya, CF yaitu dari C ya, dari C ini A B C D E ini ya, berarti ini C ya, F ya. Berikutnya adalah DF ya, bobotnya pohon merentangnya berarti dari D ya, dari D ke F ya, karena nilainya bobotnya 20. Nah, kita lanjut lagi di sini langkahnya 4 yaitu BF bobotnya 25 ya, yaitu dari B ya, dari BF ya pembentangnya. Nah, berikutnya AD ya 30,
yaitu ini ditolak ya. Ditolak karena apa? Karena dia kalau misalnya kita sambungkan AKD, dia akan membentuk sirkuit, maka apa? Maka tidak membentuk pohon, maka ditolak. Ya, AD ini ditolak karena akan membentuk sirkuit, ada sisi yang tertutup gitu ya. Yang keenam adalah CE 35 ya, 35 ya, yaitu CE ya. Nah, ini terbuka. Nah, bobot pohon rentang minimum yang diperoleh dengan menggunakan algoritma Kruskal berarti tinggal 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 105. Nah, begitu juga tadi ya, yang kita dapatkan yaitu algoritma prim juga sama ya, tinggal kita jumlahkan yang di sini tadi ya. Kalau kita lihat, nah ini bobotnya juga sama ya, tinggal kita tambahkan juga algoritma ini, hasilnya juga 105 ya gitu ya. Jadi paham ya, jadi berapa bobotnya yang menggunakan algoritma prim maupun Kruskal, yaitu 105 ya. Nah oke, saya rasa itu cukup jelas ya kalau menggunakan algoritma prim dan Kruskal, cuma perbedaannya adalah langkah di dalam algoritmanya. Baik, pohon berakar atau root tree ya, adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar. Nah, lihat contoh di sini ya. Ini adalah pohon berakar. Simpul A sebagai simpul root atau simpul akar. Nah, simpul berikutnya adalah simpul yang menjauh dari sisi akarnya seperti simpul B, C, dan simpul D ya. Ini dikatakan pohon berakar. Akar mempunyai derajat masuk dan derajat keluar sama dengan 0 ya. Dan simpul-simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat ya simpul-simpulnya. Nah, di sini simpul A ya. Kalau kita lihat simpul A, karena simpul akar, dia tuh kalau dihitung derajatnya berapa sih? Simpul A ke simpul B ya satu ruas, ini derajat 1. Simpul B ke F, berarti kalau simpul A ke simpul B ke F ini berderajat 2. Simpul A ke B ke E ke H dia berarti berderajat 3, dihitung sisinya 1 2 3. Simpul A B ke I dia berderajat 3. Simpul A ke B ke E ke C ya, ini juga 1 2 3. Itu ya, bisa dipahami ya. Nih. Nah, yang lanjutkan ya, daun atau simpul terminal adalah simpul yang mempunyai derajat keluar sama dengan 0. Kenapa? Karena simpul daun ini seperti simpul H, I, dan J tidak ada simpul di bawahnya, maka dia berderajat 0. Simpul H berderajat 0, I berderajat 0, J berderajat 0. Seperti juga F berderajat 0, C 0, G juga 0. Paham ya sampai sini? Saya lanjutkan ya. Simpul dalam atau simpul cabang adalah simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0 ya. Dalamnya yang tidak sama dengan 0, kita lihat arah panah pada sisi dapat dibuang ya. Kita bisa lihat di sini. Simpul A ke B ini tidak berderajat 0 ya. Simpul A ke C, simpul A ke D ke G ya, seterusnya ya. Jadi simpul dalam atau simpul cabang, simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0. Kita bisa lihat derajatnya B ke E ke H. Hanya simpul daun ya, catatan adalah simpul yang derajatnya sama dengan 0 ya. Oke, saya lanjutkan sampai sini ya. Nah, pohon berakar root tree ya. Sembarang pohon tak berakar dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul sebagai akar. Nah, pemilihan simpul yang berbeda menjadi akar menghasilkan pohon berakar yang berbeda pula. Kalau Anda lihat di sini, ini yang gambar pertama ini pohon tak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena tidak ada simpul yang tertinggi istilahnya ya. Simpulnya itu semua itu ya sama ya, seperti ini kita bisa lihat. Dan dia kita lihat simpul A dengan C ya, B ini dia tidak berakar, tidak ada akar. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang dikatakan sebagai simpul berakar, nah root, maka dia
simpul berakar, simpul B ke A, simpul B ke C, simpul B ke D, ya gitu ya. Ini adalah simpul berakar. Yang simpul E karena simpul ya dengan sebagai root ya, maka simpul E ke D ke F gitu ya. Ini dikatakan dia adalah pohon berakar ya. Ya pohon berakar dua ini ya, B dan E, B dan C maksudnya ya. Kalau kita lihat ini pohon tak berakar A, ini yang pohon tidak berakar. Selanjutnya ya, terminologi pada pohon berakar ya. Seed atau children ya, anak dan parent orang tua. Seed dari simpul X jika ada sisi dari simpul X ke Y ya. Nah, kita bisa lihat ya, simpul X ya, berarti simpul X jika ada sisi dari simpul X ke Y ya, dari berarti X ke Y. Nah, parent sendiri adalah simpul Y adalah parent dari simpul Y adalah pasti simpul X gitu ya. Nah, pada gambar di samping kita bisa lihat ya, simpul B, C dan D adalah children dari simpul A ya. Nah, simpul A ini adalah parent ya, parent ya. Dia parent, sedangkan B, C dan D adalah children, anak. Jadi anak dari A adalah B, C, D gitu ya. Yang berikut ya, simpul E dan F children dari simpul B ya. E dan F ini adalah children daripada B. B sendiri adalah parent daripada E dan F ya. Yang berikutnya simpul A ya, parent dari simpul B, C, D ya. Simpul A parent daripada simpul B, C, D. Simpul B sendiri parent dari simpul E dan F, sama juga ya. D parent daripada G gitu ya. G children daripada D ya, gitu ya. Kalau misalnya dia ke bawah berarti G adalah parent daripada K ya, sedangkan K children daripada G. K parent daripada apa nih, L dan M, dan LM children daripada K ya, dari ini parent. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Path atau lintasan, kita bisa lihat di sini ya. Lintasan dari simpul VI ke simpul VJ adalah runtunan simpul-simpul V1 ya, V2 sampai dengan VK ya. Sedemikian sehingga PI ini adalah parent ya dari PI ditambah 1. Untuk satunya lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan K. Nah, panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yaitu K ya dikurang 1 ya. Kita bisa lihat ya, yaitu K dikurang 1. Nah, pada gambar di samping ya, lintasan dari A ya, dari A ya. Lintasan dari A ya ke J ya, A ke J. Berarti dari lintasan apa, melalui apa ya, dari A ke J, berarti dari A ke B ya, berikutnya ke E, baru ke C gitu ya. Berikutnya kalau lintasan dari A ke H berarti dari A ke B ke E ke H. Kalau lintasan dari A ke I berarti A ke B ke E dan ke I gitu ya, paham ya. Nah, panjang lintasan dari A ke J adalah 3, kita bisa lihat nih. A ke J 1, dari yang dihitung adalah ruasnya atau sisinya, yang dihitung adalah ruasnya. Ini berarti 1, 2, 3 ya. Kalau A ke H berapa panjang lintasannya? Sama ya, 1, 2, 3 ya. Paham ya. Nah, descendant atau keturunan dan ancestor atau leluhur ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, X adalah ancestor dari simpul Y ya, jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y ya. Kita ingat, lihat di sini ya, ancestor dari simpul Y jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y, berarti dari simpul X ke simpul Y. Nah, di dalam pohon itu berarti Y ini sebagai keturunan daripada X ya. Nah, descendant ya, tadi ancestor ya, leluhur maksudnya. Di sini X adalah ancestor dari simpul Y, berarti Y leluhurnya itu adalah X ya.
Nah, jika terdapat lintasan dari simpul X ke simpul Y di dalam pohon. Nah, kalau descendant ini dari simpul X adalah simpul Y. Ya, artinya keturunannya. Keturunan X adalah simpul Y. Nah, pada gambar di samping ya, simpul B adalah ancestor dari simpul H. Ya, ancestor itu leluhur ya. Ya, ini kita lihat. Simpul H ini leluhurnya adalah B. Ya, bisa ya. Atau kalau kita lihat simpul H ini leluhurnya ya daripada B ya, B sendiri leluhurnya adalah A ya. Kita bisa lihat. Nah, simpul H adalah descendant dari simpul B ya, keturunan. Nah, kita bisa lihat bahwa simpul H ini keturunan daripada B ya, simpul B ya. Kenapa nggak ke A? Karena simpul A ini ya, dia itu adalah leluhur daripada B ya. Nah, atau descendant B keturunan daripada A. Nah, B sendiri mempunyai ya istilahnya keturunan ya dari E, H, I, J dan F ya. Sedangkan ancestor ya. Kita lihat ancestor ini yaitu leluhur dari H yaitu B, I, J ya. Nah, gitu bisa dipahami ya. Baik, contohkan terminologi pada pohon berakar ya. Sibling, saudara kandung. Sibling satu sama lain adalah simpul yang mempunyai parent sama ya, parent sama. Nah, contohnya di sini pada gambar di samping adalah simpul F sibling daripada E ya. Ya, simpul F sibling daripada E. Karena apa? Orang tuanya sama, orang tuanya itu adalah D ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya, D sebagai orang tua nih. B ya, D lagi. B ini adalah sebagai orang tua. Orang tua dari siapa? Dari E dan F. Maka E dan F ini dikatakan ya sebagai sibling atau saudara kandung ya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah substri. Kita bisa lihat lagi di sini substri ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini substri. Nah, substri ini atau subpohon dengan X sebagai akarnya adalah subgraf T sama dengan ada V simpulnya vertex E atau edge atau ruas atau sisi. Nah, sedemikian hingga V-nya mengandung X ya. Dan semua keturunannya E mengandung sisi-sisi dan semua lintasan yang berasal dari X. Nah, kita lihat gambar di sini ya. Pada gambar di samping kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini gambar di samping. Nah, pada simpulnya, pada gambar simpulnya ini ada simpul B ya, E ya, berikutnya F ya, H, I, J ya. Simpulnya ini dikatakan adalah substri atau subpohon. Nah, subpohonnya itu adalah di sini, dari sini subpohon. Nah, ini ya, ini subpohon dari simpul ya. Kita bisa lihat pada gambar di sini berarti dari B, E, F, H, I, J. Nah, kita bisa lihat untuk sisinya atau E-nya ini ya, E-nya ini, maka E itu berarti dari ya B ke E, B ke F sisinya, berikutnya E sisinya, E ke H, E ke I dan E ke J. Nah, ini adalah dikatakan sebagai substri atau subpohon ya. Substri ya, substri atau subpohon ya. Nah, saya singkat aja ST atau SB ya. Paham ya sampai di sini ya. Nah, di sini berarti B sebagai simpul akar. Simpul akarnya adalah B yang ini. Nah, ini yang B. Nah, gitu ya, paham ya. Saya lanjutkan. Tadi saya coret-coret di sininya. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah degree atau derajat ya. Derajat sebuah simpul pohon berakar adalah jumlah substri ya tersebut. Nah, derajat pohon berakar merupakan derajat keluar
pada gambar di samping ini kita bisa lihat derajat simpul A adalah 3 ya. Simpul A ke B ini satu ya, artinya tuh simpul A ke B ini berarti simpul A ke B itu ada sisi nih, kita sisi ini berarti kita hitung 1 ya. Berikutnya ya B ke E ya, berarti simpul A ke B ini, B ke E ke H, berarti A ini mempunyai derajat 3 ya. A itu derajatnya adalah 3 ya. Kenapa 3? Karena simpul A ke B ya, ke E dan ke H itu derajatnya 3 ya. Nah kita bisa lihat lagi ya, kalau simpul B derajat berapa. Kalau lihat kita bisa lihat di sini, kalau simpul B ke E ke H dia itu berderajat 2 ya. Nah kalau simpul C kita lihat ada derajatnya nggak ada, karena nggak ada sisi di bawahnya, berarti dia berderajat 0 ya. Dan D ya, kita lihat D ya, dia itu 1 ya, kita bisa lihat. Nah derajat tertinggi maksimum adalah 3, paham ya di sini ya, dari terminologi pada pohon berakar. Saya lanjutkan ya, untuk leaf atau daun ya, adalah simpul yang berderajat 0 ya, tidak mempunyai seed. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah C ya, berderajat 0. Apalagi ya, C yaitu H ya, I, J, F ya, terusnya L, M ini adalah berderajat ya, berderajat 0 ya, simpul daun. Artinya simpelnya gini pemahamannya, kalau simpul seperti simpul H, I, J ini tidak ada simpul di bawahnya, dikatakan adalah leaf atau daun. I, L dan M juga daun, F daun, C juga daun. Nah internal nodes simpul dalam ya, adalah simpul yang mempunyai seed ya. Pada gambar di samping ya, simpul yang mempunyai anak maksudnya ya, merupakan internal nodes. Simpulnya adalah B ya, kita lihat BD ya, berikutnya EG ya, kita lihat kenapa merupakan internal node simpul BDG dan K ya. Kita lihat adalah internal node simpul dalam ya, karena apa? B punya simpul di bawahnya ya, simpul B punya di bawahnya yaitu E ya, dan F nih ya. Berikutnya simpul C nggak masuk dalam internal node karena nggak ada simpul di bawahnya. Berikutnya D punya simpul di bawahnya adalah G ya, itu ya. Nah berikutnya E sendiri punya simpul di bawahnya adalah H, I, J ya. Berikutnya K mempunyai simpul di bawahnya juga yaitu L dan M. Nah gitu. Nah ini ada internal node atau simpul dalam. Nah level di tingkatnya akan mempunyai level sama dengan 0. Level simpul lainnya sama dengan 1 ya, ditambah panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Nah atau height tinggi ini atau depth kedalaman adalah level maksimum dari suatu pohon ya. Nama lainnya panjang maksimum lintasan daripada akar ke daun ya. Nah ini bisa dipahami pada gambar di samping ya. Pohon mempunyai height atau depth kedalamannya itu adalah 4 ya. Akar ini dikatakan level 0 ya. Akar ini adalah level 0. Ini berikutnya level ini adalah level 1 antara B, C dan D. Level 2 antara E, F, G ya. Level 3 adalah H, J, I, H. Sedangkan level 4 adalah L, M. Nah itu kedalaman. Sampai sini paham ya? Saya lanjutkan. Nah ordered tree ya, pohon berakar terurut ya, adalah pohon yang berakar urutan children penting ya. Nah sistem universal dalam pengalamatan simpul-simpul pada pohon terurut adalah dengan memberi nomor setiap simpulnya, seperti penomoran bab ya, beserta subbab di dalam sebuah buku. Nah kita bisa lihat di sini ya, di awal ya, di penomoran ya, ibaratnya 0 ya, karena dia sebagai simpul akar, maka dia punya ya istilahnya bab 1, bab 2, berikutnya bab 3 ya. Bab 1 melahirkan ya subbab 11, subbab 12 ya,
dua munculkan ya subbab 21, 22, 23. Kalau ada di bawahnya lagi 221, 222. Tiga bab 3 berarti subbab 31, 32, 33 dan 34. Sampai di sini paham ya mengenai orderit pohon berakar yang terurut. Berikutnya pohon M. ari ya, adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai banyak N buah cit atau anak ya. Jika M sama dengan 2, maka pohon biner atau namanya binary tree ya. Pohon M. ari dikatakan pohon penuh atau full atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M buah cit ya. Penggunaan pohon M. ari ya yaitu penurunan kalimat ya dalam bidang bahasa, contohnya direktori arsip di dalam komputer, ini penggunaan pohon M. ari ya. Ketiga, membuat struktur organisasi ya. Yang keempat, kita membuat silsilah keluarga dalam bidang genetika ya. Berikutnya 1, 2, 3, 4. Kelima, kita membuat struktur bab atau data isi di dalam buku ya. Yang keenam nih kita membuat bagan pertandingan antara beberapa tim sepak bola. Nah, kita bisa lihat di sini, ini contohnya adalah struktur direktori arsip ya dalam sistem operasi Windows. Ya, dimana di dalam operasi Windows ya dari direktori akarnya ini, nah, dimana dia membentuk yaitu ada my dokumen, program file dan Windows. Nah, ini berarti folder my dokumen ini nanti ya dia akan terdiri dari direktori berikutnya ya. Kalau di sini adalah my picture ya. Berikutnya di sini nanti dia ke bawah lagi ada water, ada BMP, ada file JPG, dan di bawah ini adalah filenya ya. Berikutnya my dokumen ada my musik, nanti kalau ditarik lagi ke bawahnya dia berarti file musiknya ya. Berikutnya ada pro doc, nanti ini untuk dokumen, misalnya nanti filenya ini dokumennya itu misalnya file words-nya gitu ya. Program file ada FB6, Office ya. Berikutnya WinChip ya, Adobe ya, Windows ya, cookies. Nah, ini adalah M. ari ya, struktur direktori arsip dalam sistem operasi Windows ya, yang kita tahu ya, yang kita gambarkan di dalam komputer kita ya di Windows itu. Saya rasa itu kita lanjutkan ya di sini. Nah, jumlah daun pada pohon M. ari penuh ya. Nah, ini ketinggian ya. Pada pohon M. ari ya penuh dengan tinggi height-nya jumlah daun lab adalah yaitu M ya, MH ya. Jika T bukan pohon M. ari penuh, jumlah daunnya lebih kecil sama dengan M pangkat H ya. Nah, ini M pangkat H nih. Jumlah seluruh simpul pohon M. ari pada pohon M. ari penuh dengan tingginya H ya. Level 0 ya dikatakan jumlah simpulnya sama dengan M0 yaitu 1. M0 itu 1 ya, 0 pangkat 0 itu 1 ya. Berikutnya level 1 jumlah simpul sama dengan M1 ya. Ya berarti berikutnya level 2 jumlah simpul sama dengan M pangkat 2. Seterusnya sampai level H ya. Jumlah simpul sama dengan M pangkat H. Nah, sehingga jumlah seluruh simpul adalah ya misalkan maka simpulnya sama dengan ya. Di sini M pangkat 0 tambah M pangkat 1 tambah M pangkat 2 seterusnya sampai tambah M pangkat H. Sama dengan ya M pangkat H ditambah 1 ya dikurang 1 sama dengan M dikurang 1 ya. Ini adalah simpul ya bentuk rumusnya. Nah, sehingga jumlah seluruh simpul untuk T bukan pohon M. ari penuh ya. Berarti sehingga jumlah seluruh simpul untuk T bukan pohon M. ari penuh ya. Dimana simpul ya S nya ini adalah lebih kecil sama dengan MH ditambah M pangkat H ditambah 1 dikurang 1 dibagi M dikurang 1 ya. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah jumlah daun pada pohon M. ari penuh. Oke, saya lanjutkan. Nah, hubungan jumlah daun dan simpul dalam pada pohon M. ari penuh ya. Misalkan kita bisa lihat di sini ya. I banyaknya simpul ya dalam ya, banyaknya simpul dalam I. T-nya adalah banyaknya simpul daun di dalam pohon biner penuh ya. M banyaknya simpul anak ya. Nah, sehingga rumusnya itu adalah M dikurang 1 dikali I sama dengan T dikurang 1. M ari ini berarti ya kita bisa lihat ya M ya
M1, M2 sampai MR. M ya I. Ya, kita bisa lihat di sini ya, dari T banyaknya simpul daun di dalam pohon biner ya. Di M ini banyaknya T. Ya, artinya di sini M1 banyaknya simpul daun ya dalam pohon biner penuh ya. Nah, ini M-nya ini ada banyaknya simpul cheat ya, simpul cheat daripada roots-nya MRI ini. Nah, kita bisa lihat ya M ya, berikutnya simpul anak. Di sini banyak simpulnya anak T1, T2 banyak simpul daun ya di dalam pohon biner T1, T2 ya, seterusnya. Saya lanjutkan. Nah, ini ya kakaknya kekecilannya. Nanti coba saya ini dulu pisahkan. Ya, contoh ya. Kita akan menyambungkan 19 buah lampu pada satu stop kontak ya, dengan menggunakan sejumlah kabel ekstensi yang masing-masing mempunyai 4 outlet. Penyelesaiannya diketahui ya. T sama dengan 19, maka banyaknya simpul daun. Ya, T sama dengan 19 banyaknya simpul daun. M sama dengan 4, maka pohon 4 ari. Ya, M-nya ini berarti tadi M ari itu M-nya itu 4 ya, berarti 4 ari. Nah, karena penyambungnya merupakan pohon 4 ari dengan stop kontak sebagai akar pohon, maka rumusnya M dikurang 1 ya kali I sama dengan T dikurang 1. Maka kita tinggal masukkan ya. Di sini adalah 4 kurang 1 ya dikali I sama dengan 19 kurang 1. Berarti I-nya sama dengan 6 gitu ya. Bisa lihat ya, 4 kurang 1 3 kali I-nya ya. Kita bisa lihat I-nya berapa? Nah, I-nya berapa nih? Nah, I-nya 1 ya. Juga 19 kurang 1 berarti 18. Nah, 4 kurang 1 3 ya, 3 kali 1 1 3 kali 1 3, 19 kurang 1 18 ya, berarti I nya sama dengan 18 bagi 3 ya, berarti adalah 6 ya, 6. Nah, ini berarti jika jadi dibutuhkan 6 buah kabel eksistensi ya. Nah, kita bisa lihat di sini stop kontak ya. Stop kontak sebagai pusat awal atau akarnya istilahnya. Ada outlet 1, outlet 2, outlet 3 dan outlet 4. Maka ya di sini ya kita bisa lihat banyaknya simpul daun yang kita katakan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya. Ini ada berapa? Ada 19 ya. Ini saya uting 1 2 3 4 dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nah, ini ada 19 ya, 19 buah lampu pada satu stop kontak ya. Pohon 4 ari ini pada penyambungan lampu dengan kabel ya. Nah, dari K1 K2 nih simpul daunnya banyaknya adalah 19 buah, sama juga dengan simpul daunnya. Saya rasa bisa dipahami ya. Nah, saya lanjutkan ya, pohon biner. Pohon biner ini adalah pohon yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak 2 buah child ya. Contohnya seperti ini ya, paling banyak ya. Left substitute pohon kiri adalah pohon yang akarnya adalah left child anak kiri ya, ini sebelah kiri. Right substitute pohon kanan, posisinya di sini adalah pohon yang akarnya right child anak kanannya. Squid tree ya, atau pohon condong adalah pohon yang semua simpulnya terletak di bagian kiri saja atau bagian kanan saja. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ski left ini pohon condong kiri adalah pohon yang condongnya ke kiri ya, atau skid tree ya. Skid left dan skid right berarti pohon yang condongnya ke kanan gitu ya. Nah, full binary tree, pohon biner penuh yang adalah pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah cit anak ya. Tepat buah cit seperti ini, tepat cit 2 buah anak, yaitu ke kiri dan kanan ya.
kiri dan kanan, kecuali simpul pada level bawahnya. Simpul level bawahnya itu lebih daripada 2 ya, otomatis ya. Nah, seperti di sini kalau jadi pohon biner ini maksimum simpul yang di area sini nih maksimum adalah 2 ya. 1 boleh nggak? Boleh, tapi maksimumnya nih di sini. Area yang mau dikatakan dia adalah pohon biner, di bawahnya ini adalah 2 maksimum. Ya. Nah, pohon biner penuh ya dengan tinggi H, memiliki jumlah daun sebanyak ya kita bisa lihat 2H ya, dan jumlah seluruh simpulnya adalah ya, S-nya sama dengan 2/0 tambah 2/1 tambah 2/2 tambah titik-titik 2/H ya, sama dengan 2/H plus 1 ya dikurang 1. Nah, itu tinggal dilihat saja ya. Pohon biner penuh dengan tinggi H-nya memiliki jumlah daun sebanyak 2/H. Nah, ini untuk pohon biner ya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah balance binary tree ya, atau pohon biner seimbang ya. Kita bisa lihat ya, adalah pohon biner yang perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan maksimal 1 ya. Pada pohon biner seimbang dengan tinggi H, semua daun berada pada level H atau H dikurang 1 ya. Untuk membuat pohon seimbang, tinggi pohon secara keseluruhan harus dibuat seminimal mungkin ya. Untuk memperoleh tinggi minimum, setiap level harus mengandung jumlah simpul sebanyak mungkin. Kita bisa lihat. Ini dikatakan balances binary tree ya, pohon biner seimbang. Karena apa? Karena perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan maksimal 1 ya. Ya, di sini ya seimbang ya, tinggi semua daun berada pada level H ya, atau H-1. Nah, ini masih masuk dalam kategori pohon biner seimbang. Nah, bukan pohon biner seimbang ini ya pada bagian posisi kiri ya, berat sebelah istilahnya dengan posisi yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini tidak seimbang karena dia levelnya daun tidak berada pada level H atau H-1 ya. Di sini dikatakan tidak seimbang. Nah, yang 2 ini seimbang ya, karena ada di atasnya ya. Levelnya tuh sampai bawah sama ya. Ini dikatakan pohon biner seimbang ya, pohon balance binary tree ya, pohon biner seimbang. Yang ini tidak seimbang, tetap dia pohon biner yang ini, tetapi tidak seimbang karena bagian kirinya levelnya sampai ini bawah, sedangkan yang ini yang kanannya itu sampai sini saja nih ya. Satu istilahnya kalau pohon ini derajatnya cuma satu sisi doang ya, ini panjang ke bawah. Nah, itu perbedaannya pohon biner seimbang, pohon biner dia tidak seimbang ya. Kita bisa lanjutkan berikutnya. Baik, pohon ekspresi ya adalah pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam ya, termasuk akar menyatakan operator ya. Ini ya, maksudnya gini ya, adalah pohon biner dengan daun menyatakan operan. Operan itu adalah variabelnya nih, seperti saya kan dulu ya, seperti ini ya, seperti variabel A, B, C, D, E itu adalah operan. Sedangkan operator itu adalah aritmatiknya, yaitu operatornya seperti plus, bagi, ya, kali, kurang dan sebagainya, itu adalah operator. Nah, paham ya, di sini pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam termasuk akar. Nah, biasanya operator adanya di atas ya, levelnya di atas, sedangkan operan itu levelnya daun ya. Tidak ada yang levelnya di atas operator ya, dia berarti ada di bawah ya. Operan itu pasti di bawah variabel. Nah, tanda kurung tidak lagi diperlukan ya bila suatu ekspresi aritmatik direpresentasikan sebagai pohon biner ya. Ya. Nah, pohon ekspresi digunakan oleh compiler bahasa tingkat tinggi untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi ya. Ada 3 ekspresi ya dalam pohon biner ini ya, dengan operasinya infix ya. Yang kedua prefix, yang ketiga postfix ya. Infix sendiri adalah operator berada di antara 2 operan ya. Nah, contohnya nih ya, di sini ya, kalau saya tuliskan ya, kalau di sini infix ya, operatornya berada di antara 2 buah operan. Misalnya
operan A ya ditambah operan B. Nah ini adalah bentuk daripada infix ya. Sedangkan prefix ini operatornya mendahului dua buah operan ya. Berarti kalau dia prefix berarti dia tanda misalnya plus dulu ya, plus berikutnya operannya A dan B ya gitu ya. Nah kalau postfix atau inverse Polish notation ini kedua operan mendahului operator, berarti kebalik ya, berarti dia operan dulu ya, operan dulu A B tuh ya, yang enak ya di sini ya, ini A bisa juga ya, ini mouse saya A B. Nah ini baru operatornya. Nah gitulah, bisa dipahami ya, postfix ya, kedua operan mendahului operator. Nah kita bisa lihat di sini ya, contoh ya, ini dikatakan di sini pernyataan A tambah B dikali C dikurang dikali tanda kurung ya. Di sini adalah C dibagi ya D ditambah E. Nah ini adalah bentuknya infix ya. Karena apa tadi? Karena operannya berada di antara dua buah operatornya berada di antara dua buah operan. Sedangkan bentuk prefix ingat ya, operatornya itu mendahului ya, operatornya mendahului daripada operannya. Sedangkan postfix ya berarti kedua operannya mendahului operatornya. Pohon ekspresinya yaitu ya A tambah B ya kali C ya dibagi D tambah E. Nah tanda kurung ini sudah tidak berarti ya kalau kita sudah membuat dalam bentuk pohon biner. Nah kita bisa lihat di sini ya contohnya ya. Nah pembentukan pohon ekspresi A tambah B dikali C dibagi D ditambah E. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada untuk menyelesaikan kasus ini ya A tambah B kali C dibagi D ditambah E. Nah kita harus lihat dulu ya untuk urutan prioritas pengerjaan operator itu ya, kita harus tentukan ya bahwa untuk bisa menyelesaikannya bahwa operator seperti perkalian, pembagian dia lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Jadi operatornya kali ya dan bagi ini levelnya lebih tinggi daripada tambah ya dan pengurangan. Nah kalau operannya pangkat maka dia lebih tinggi itu nanti daripada perkalian dan pembagian. Nanti kita bisa lihat soalnya. Nah contohnya di sini ya, kalau kita lihat ini sebenarnya ya kita bisa lihat ya, ini ada yang kita di sini ya, ini kita tentukan yaitu dimana nilainya ya. Di sini ada D dan E ya, kalau kita bagi di sini ya berarti ya D tambah E ya, dia itu berarti kita bisa lihat penggambarannya D tambah E ya. Berikutnya kita bisa lihat lagi ya, ini ya ini kan tanda kurung ya, berarti ini ya ini dia levelnya nih nanti ini ya. Ya berikutnya ya. Nanti baru kita bisa lihat nih ini nanti kalau sudah ya kita bisa lihat. Nah ini tandanya seperti ini. Nah itu berarti ini ini kan tanda ya A tambah B tadi ya, ini areanya ditandain seperti ini. Kalau ibaratnya menggambarkan dalam bentuk grafik ya, jadi A tambah B ya, berikutnya ini kan ada tanda kurung terus C ya dibagi D ditambah E. Nah ini yang D sama ini, terus setelah ini baru yang setelah hasil ini C dibagi hasil dari D tambah E ya, berikutnya A tambah B. Nah ini berarti ini yang operator tertingginya adalah apa? Adalah ini nih, adalah kali ya. Ini operator tertingginya kali. Nah berikutnya setelah ini tadi yang ini plus ya. Nah, ini plus. Nah ini adalah bagi ya, bagi X. Yang ini adalah plus.
gitu ya. Nah artinya urutannya kalau kita lihat di sini adalah ya, kita lihat D ya, DE ya, DE ini kan tadi plus ya, DE ya plus. Berikutnya kita lihat lagi dari DE plus ya, bisa lihat lagi kita bagi ya. Berikutnya adalah ini, setelah ini adalah bagi nih ya, dibagi oleh C ya, bagi oleh C ya, C gitu ya. Yang ketiga kita bisa lihat ya, AB ya ditambah ini juga ya. Maka kalau tinggal digabungkan tinggal apa, nilai hasil kali AB ditambah hasil dibagi ini berarti operatornya kali ini ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi urutan prioritas pengerjaan operator itu perkalian dan pembagian lebih tinggi dari penjumlahan. Jadi nanti tidak ada itu yang nilai operator seperti tambah dan kurang itu di atas daripada operatornya bagi dan kali. Jadi dia levelnya di atas ya, bisa dipahami. Jadi caranya itu gampang ya. Tadi ini bentuk ini dulu, A yang A tambah B ditambah E baru dibagi. Nah ini baru nanti hasilnya yang ini. Nah, ini tadi saya bilang ya, kalau ya, kalau istilahnya kalau misalnya pakai saya hapus di sininya biar jelas ya. Ini kan istilahnya tadi adalah, ini agak susah saya nulis ya. Nah ini di sini dia kali ya, dia kali, operator kali, aduh ya gitulah. Ini bagi ya, ini tadi plus ya, ini juga plus ya. Nah maka penggambarannya seperti ini ya. Nah ini ada urutan prioritas pengerjaan operator ya, perkalian, pembagian lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Selanjutkan aja. Nah di sini ya, pembentukan pohon ekspresi dari notasi postfix ya, kita bisa lihat di sini ya, setiap elemen operan dan operator dari notasi postfix yang panjangnya disimpan dalam tabel sebagai elemen P1, P2 sampai Pn. Kita bisa lihat di sini ya. Tadi ya pergerakannya itu kan ya AB plus. Tadi postfix itu kan operan plus. Nah, operan operator ya. Lihat lagi di sini ya. Nah, postfix jangan lupa ya, operan operator. Kalau prefix operator operan. Kalau infix operator operan operator operan. Gitu ya. Ingat ya, postfix, prefix dan infix. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, tadi yang nilainya A, B ya, ditambah ya, operan operator, C, D, E ditambah ya, berikutnya bagi kali. Nah, ini adalah bentuk daripada postfix. Nah, tumpukan S menyimpan pointer ke simpul pohon binar, tumpukannya yaitu ya, dua tumpukan S menyimpan pointer ke simpul pohon binar, tumpukan tumbuh dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Tadi ya penelusurannya itu kan tadi di sini ya, ini istilahnya di sini. Aduh saya nulis ini dia nanti adalah nilainya daripada plus, ini plus, ini adalah A nya, ini B. Nah ini kita lihat lagi adalah nilainya ya, bagi ya, kita lihat bagi. Nah berikutnya ini dapat daripada nilainya D dan yaitu ini ya, ini dibagi nilainya ini C ya, ini ada lagi apa, plus ya, ini nanti di bawahnya ada lagi yaitu nggak muat ya, ini adalah D dan E. Nah itu jadi postfix yaitu operan. Kita itu setiap elemen notasi postfix yang panjang disimpan dalam tabel ya, tumpukan menyimpan pointer ke simpul pohon binar tumpukan, berarti postfixnya adalah
AB ditambah ya. Berikutnya kita lihat lagi, terus pergerakannya dari mana? Jadi dari sini ya, dari sini ke sini ya. Berikutnya nanti adalah kita levelnya yang berikutnya, yaitu C ya. C karena dia ini C berarti ke ini ya, orientasi gini. Jadi pergerakannya ini dari sini ya. Ini AB sama ya, dia pergerakan dari sini. Nah ini nanti ke sini dulu ya, karena post-peak ya. Dari post-peak C ya, berikutnya adalah apa? D ya, berikutnya E. Nah, ini yang tadi AB plus ya, AB plus post-peak. Berikutnya CDE dimana bagi tambah ya, baru berikutnya kita lihat dikalinya. Ya, kalinya di sini. Jadi gitu ya, karena dia post-peak operan ya, operator ya, operan. Nah, jadi A B C ya, D E, berikutnya ini operator bagi gitu ya. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, ini algoritma pembentukan pohon ekspresi dari notasi post-peak sendiri ya, prosedurnya. Saya bisa lihat di sini ya. Bangun pohon ekspresi dari post-peak ya. Nah, membangun pohon ekspresi dari notasi post-peak, masukkan ya notasi post-peak, setiap elemen disimpan dalam tabel P ya, keluaran pohon ekspresi T. Nah, deklarasinya adalah integer stack T1 T2 pohon. Algoritmanya kita pakai for i1 to e, for i ya if kondisinya pi operand ya, buat operator, buat simpul untuk pi. Masukkan push pointernya ke dalam tumpukan S ya. S jika tidak ya, amplop pointer sub pohon T1 T2 puncak tumpukan S. Buat pohon T yang akarnya adalah operator sub pohon kiri, sub pohon kanannya masing-masing T1 T2 ini. Saya rasa itu ya untuk post-peak dulu ya. Nanti video yang kedua selanjutkan ya mengenai in-peak, pre-peak dan seterusnya, karena videonya terlalu panjang. Baik ya, saya lanjutkan nanti di kedua ya, pada ini ya, pada materi pohon atau akar, pohon berakar, yaitu nanti continue selanjutkan untuk in-peak ya, dan tadi post-peak udah, in-peak dan pre-peak ya berikutnya. Baik, nanti tunggu video kedua dari saya.